Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aden Arohmah. Di sini saya membuat video tentang gaya kepemimpinan demokratis guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Silakan menyaksikan. Saya Arlina Rohmah akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan demokratis. Sebelum masuk dalam gaya kepemimpinan demokratis, saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasi segala kegiatan organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan. Setiap organisasi seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro dalam 3 konsep kepemimpinan. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan yang terakhir tuturi handayani. Jadi kepemimpinan atau leadership adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo adalah pemimpin jika berada di depan, maka ia harus menjadi teladan untuk anggota-anggotanya atau untuk menjadi contoh. Jadi contoh atau patokan untuk anggota-anggotanya. Nah, yang kedua, ing madya mangun karsa, seorang pemimpin berada di tengah-tengah untuk membangun karsa. Karsa itu seperti semangat atau motivasi. Tuturi handayani, memberikan dorongan dari belakang. Gaya kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab, jelas, dan memungkinkan setiap anggota masyarakatnya berpartisipasi secara aktif. Adapun teori kepemimpinan menurut Sudhawandanim mengemukakan kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang dilandasi oleh anggapan bahwa hanya karena interaksi kelompok yang dinamis, maka tujuan organisasi akan tercapai. Nah, menurut Kurt Lewin mengemukakan kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya suatu tujuan. Jadi, gaya kepemimpinan demokratis merupakan tipe kepemimpinan di mana pemimpin itu selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasihat dari setiap anggota-anggotanya. Nah, gaya kepemimpinan ini gaya yang paling efektif dan yang mengarah pada produktivitas yang paling tinggi. Selanjutnya, ada ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama adalah kekuasaan pemimpin tidak mutlak. Pemimpin dalam organisasi yang menganut gaya kepemimpinan demokratis tidak memiliki wewenang yang mutlak, di mana setiap keputusan dan kebijakan organisasi atau negara tidak akan dilakukan melalui musyawarah atau mufakat. Dengan begitu, jadi setiap anggotanya dapat mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik terjadi antara atasan dan juga bawahan. Gaya kepemimpinan ini akan dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga, pengawasan di kedua belah pihak. Jadi,
Pengawasan ini dilakukan dari atasan kepada bawahannya, tapi juga sebaliknya, bawahan ada pegawai yang bertugas untuk memastikan bahwa pemimpin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai sesuai dengan aturan dan wewenang yang sudah ada. Ciri yang keempat adalah pemimpin dan bawahan memikul tanggung jawab bersama. Di sini saya memperbahasakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa ini menjadi sebuah nilai moral yang dianut oleh gaya kepemimpinan demokratis, di mana pemimpin dan juga bawahannya menanggung tanggung jawab secara bersama-sama. Begitu juga kegagalan maupun kesuksesan. Ciri yang terakhir adanya kebebasan berpendapat bagi bawahan. Jadi setiap bawahannya itu memiliki andil yang sama dan keleluasan untuk mengutarakan pendapatnya, karena setiap orang itu memiliki pemikirannya yang berbeda-beda. Yang berikutnya, kelebihan dari gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama, hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Karena adanya komunikasi yang baik tadi, jadi hubungan antara pemimpin dan bawahannya itu menjadi baik. Keputusan dan kebijakan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai. Nah, kalau misalkan contohnya apabila sedang melaksanakan rapat, pemimpinnya itu melakukan diskusi dan menerima pendapat-pendapat dari bawahannya, jadi bawahannya itu merasa dihargai. Yang ketiga, mengembangkan daya kreatif dari bawahan. Yang keempat, bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga akan dapat mengeluarkan kemampuan terbaik untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kelima, bawahan akan merasa semangat karena diperhatikan. Yang selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, proses pengambilan keputusan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Nah, pastinya kalau misalkan berdiskusi bermusyawarah itu dalam gaya kepemimpinan demokratis ini memakan banyak waktu karena sulit untuk mendapatkan kesepakatan. Nah, yang kekurangan yang kedua, sulit dalam mencapai mufakat karena pada setiap orang mengemukakan pendapatnya berbeda-beda. Yang terakhir, dapat muncul konflik apabila pendapatnya tidak sesuai dan memiliki ego yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.